Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Sen Subing mengirim transmisi suara ke Tan Yun, suami, kera tua dan lelaki besar. Mereka dapat menggunakan warisan Dewa Naga Iblis dan Dewa Naga Emas. Bagaimanapun, Xuan Yuanru telah kehilangan ingatannya dan tidak bisa melihatnya. Namun, Ying tidak bisa, jika dia menggunakan teknik keabadian kles surgawi lagi, dia akan melihatnya, ucap Sen Subing. Tan Yun mengangguk dan berkata, itu masih secerdas yang kamu pikirkan, ucap Tan Yun. Lalu Tan Yun mengirim transmisi suara ke Tuoba Ying, biarkan dia bertindak secara kebetulan, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Xuan Yuanru berkata, Tan Yun, apakah Anda ingin orang-orang abadi Xuan Yuan Xiancheng dan lebih dari 3 juta tentara abadi bertarung? Mereka akan segera ditelan oleh 280 juta tentara, ucap Xuan Yuanru. Biarkan mereka semua bersembunyi di tanah, ucap Tan Yun. Xuan Yuanru menganggukkan kepalanya, dan segera melepaskan kesadaran abadinya, yang menyelimuti seluruh Xuan Yuan Xiancheng dalam sekejap, dan tidak ada keraguan bahwa suara itu terdengar jelas di telinga semua orang. Mulai sekarang, semua orang harus diam dan menyelinap ke tanah, semakin dalam semakin baik. Selanjutnya, penguasa kota akan pergi untuk membunuh musuh, bersama dengan jenderal dan jenderal kota Xuan Yuan. Jangan khawatir, penguasa kota tidak akan pernah membiarkan musuh menghancurkan rumah kita, ucap dari Xuan Yuanru. Setelah mematuhi perintah Xuan Yuanru, tentara abadi dan orang abadi Xuan Yuan Xiancheng diam-diam memasuki tanah. Di bumi yang gelap, mereka dengan sungguh-sungguh berdoa agar penguasa kota, Laksamana Kota, dan Laksamana Xuan Yuan dapat memimpin mereka melalui krisis. Di puncak Gunung Suci Xuan Yuan, Tan Yun melirik formasi pertahanan Wanlong yang genting, dan segera, matanya melihat Xuan Yuanru dengan cemas. Rower, kita tidak bisa menunggu sampai formasi pertahanan rusak sebelum kita melakukan serangan balik. Sudah waktunya bagimu untuk mengambil tindakan sekarang, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xuan Yuanru menganggukkan kepalanya. Udara dingin yang memerah dari tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang, berubah menjadi satu set baju besi es Tianxuan yang memerah. Kemudian, dia membalik tangan batu gioknya, dan pedang es Tianxuan berwarna merah darah muncul dari udara tipis dari tangan batu gioknya. Tan Yun tahu dengan jelas bahwa Tianxuan Ice Armor dan Tianxuan Ice Sword adalah hal-hal yang tidak memiliki peringkat. Saat ranah Xuan Yuanru meningkat, pertahanan armor es Tianxuan akan menjadi lebih kuat, dan pedang es Tianxuan akan meningkat tajam dalam kekerasan dan kekuatan. Klero adalah klan dewa yang tidak pandai mengekspresikan rasa sakit mereka, dan Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa Xuan Yuanru menggunakan seni mendalam langit Klero untuk menyingkat armor es mendalam langit yang seperti darah di tubuh hanya karena warnanya mirip dengan warna darah, bahkan jika tubuh dipenuhi memar, orang tidak bisa melihatnya. Dengan cara ini, musuh tidak akan bahagia, dan kerabat tidak akan sedih. Pada saat ini, Xuan Yuan Changfeng mengambil langkah maju dan memeluk Xuan Yuanru. Kakak, kamu harus memperhatikan keselamatan, ucap Changfeng. Xuan Yuan Linger berkata, Paman, saudara kedua, jangan khawatir tentang aku, ucap Xuan Yuanru. Begitu dia selesai berbicara, Xuan Yuanru, mengenakan baju besi es Tianxuan berwarna darah, berdiri di atas puncak dan menutup matanya yang indah. Pada saat ini, dia seperti dewa perang berwarna darah, menafsirkan apa artinya menjadi heroik. Berdengung. Saat rambut panjang seperti air terjun Xuan Yuanru menari, kekosongan bergetar, dan dia melepaskan kesadaran abadi yang sebanding dengan peringkat ke-12 dari kerajaan kaisar. Kesadaran abadi seperti gelombang tak terlihat, menyelimuti kecepatan menuju formasi pertahanan besar di langit. Segera, kesadaran abadi menembus formasi emas pucat, menutupi 260 juta abadi dalam radius formasi parit void, sadar akan posisi 5 kaisar. Xuan Yuanru menemukan melalui kesadarannya yang abadi bahwa di lautan awan di atas kepalanya dan di luar formasi pertahanan yang hebat, adalah Long Claw dari peringkat ke-8 kerajaan kaisar. Dalam kekosongan 1 juta kaki di timur Long Claw, ada Long Xiaolin dari peringkat ke-12 kerajaan kaisar. Dan Ye Wumen di urutan ke-9 dari kerajaan kaisar dan Ye Wumen di urutan ke-11 dari kerajaan kaisar sekarang berada di lautan awan di 5 juta abadi di utara. Dan Great Marshal Tiger Roar dari tingkat ke-12 dari kerajaan kaisar berada di gerbang kota di luar 100 juta abadi. Xuan Yuanru Bingsui yang pintar,
dari tata letak 5 kaisar yang kuat, dapat melihat bahwa Long Xiaolin pasti khawatir tentang Long Claw, jadi dia sangat dekat dengan Long Claw. Dan Ye Zijian pasti takut, dia menyerangnya sendiri, jadi dia tetap bersama Ye Wumen. Sama seperti Suan Yuanru sedang merenungkan, di langit di atas kepalanya dan di luar formasi pertahanan yang hebat, Long Xiaolin merasakan kesadaran abadi yang kuat. Bersoraklah, Suan Yuanru ingin menyelinap menyerangmu, terbang ke arah ayahku, ucap Long Xiaolin berteriak keras, dan berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah Long Claw. Bunuh, ucap Suan Yuanru. Pada saat ini, seberkas sinar es, suara wanita cantik bergema di langit dan bumi, tetapi saya melihat seberkas cahaya berwarna darah, dalam sekejap, menembus formasi emas pucat yang luas, naik ke langit, dan terbang menuju Long Claw. Ketika Long Xiaolin berada 10.000 kaki dari Long Claw, dia berteriak ngeri, "Jangan bunuh anakku," ucap Long Xiaolin. Tetapi dia menemukan bahwa sinar cahaya merah tidak lebih lambat dari dirinya sendiri, dan itu adalah yang pertama meledak ke udara. Dia menembak di belakang Long Claw dan berubah menjadi Suan Yuanru di Tianxuan Ice Armor. Puci, Suan Yuanru yang sedingin es, memutar pergelangan tangannya, dan mengangkat tirai pedang berwarna darah, memutuskan lengan Long Claw. "Ayah, selamatkan aku!" Teriakan Long Ce memohon belas kasihan berakhir dengan tiba-tiba, tetapi dia melihat bahwa pedang es Tianxuan di tangan Suan Yuanru telah menembus bagian belakang kepalanya dan menembus alisnya. Puci, Suan Yuanru tiba-tiba mengeluarkan pedang es Tianxuan, lalu melirik Long Xiaolin dengan dingin, dan kemudian mengarahkan tubuh Long Claw ke jari kakinya. Mayat Long Claw terbang ke kejauhan. Setelah petir Suan Yuanru membunuh Long Claw, itu berubah menjadi sinar berwarna darah, dan menembak ke arah Ye Wumen di utara dan di antara dedaunan. Selama penerbangan, Suan Yuanru menggunakan teknik sembunyi-sembunyi yang unik dari Kleroh dan menghilang ke langit. Nak, Long Xiaolin memeluk tubuh Long Claw dengan tendangan voli yang sedih, mencoba menyelamatkan putranya. Namun, dia menemukan bahwa jiwa kaisar dalam pikiran putranya dan roh 8 kaisar di Lingqi telah musnah. "Anakku," air mata keruh Long Xiaolin menggenang di matanya. Dia menahan kesedihan yang menusuk hatinya dan memasukkan tubuh Long Chelwake dalam cincin abadi. Kemudian, dia mengirim transmisi suara ke marsekal besar Tiger Roaring di atas gerbang kota. Suan Yuanru telah dipromosikan ke tingkat ke-11 dari kerajaan kaisar. "Dia membunuh putraku, dia sekarang telah pergi ke Ye Zijian dan Ye Wumen," ucap Long Xiaolin. Setelah itu, dia melihat ke belakang pada 280 juta tentara dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terus serang sampai kamu menerobos," ucap Long Xiaolin. Setelah perintah, Marsekal Hu Xiao buru-buru menembak ke arah Long Xiaolin, yang berjarak 100 juta sen, terbang menjauh. Pada saat ini, Long Xiaolin, melalui kesadarannya yang abadi, menyelimuti langit dalam radius 250 juta abadi, tetapi dia tidak dapat melihat jejak Suan Yuanru. Dia dengan tidak sabar mengirim transmisi suara ke Ye Jian dan Ye Wumen, yang lebih dari 4 juta makhluk surgawi. "Suan Yuanru telah membunuh putraku, dia harus terbang ke arahmu sekarang, kamu harus melarikan diri ke barat, dan aku akan datang ke kamu bertemu denganmu." "Cepat," ucap Long Xiaolin. Setelah transmisi suara, Long Xiaolin yang terbang ke arah utara, berbalik dan terbang ke arah barat. Ye Wumen yang tingginya 3 kaki, mendengar kata-kata itu dan berkata dengan jijik, "Jika dia datang, lelaki tua ini akan membuatnya tidak memiliki cara untuk pergi ke langit dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Dia hanya peringkat ke-9 kerajaan kaisar, jadi dia masih bukan lawan orang tua ini," ucap Ye Wumen. Setelah suara itu, Ye Wumen melihat ke samping ke arah Ye Jian, yang juga setinggi 3 kaki, dan berkata dengan acuh tak acuh. "Jangan takut, pamanku akan melindungimu," ucap Ye Wumen. Mendengar ini, Long Xiaolin buru-buru berkata, "Jangan ceroboh, Suan Yuanru sekarang telah dipromosikan ke tingkat ke-11 dari kerajaan kaisar," ucap Long Xiaolin. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Wumen yang awalnya tidak terkesan, terhuyung-huyung dalam ketakutan, menarik Ye Jian, dan berkata dengan ngeri, "Sialan, Zijian cepat dan melarikan diri ke barat dengan pamanmu. Suan Yuanru memiliki kekuatan untuk menantang tingkat berikutnya, jika kita melarikan diri terlambat, kita akan mati," ucap Ye Wumen. Mendengar ini saat itu, Ye Wumen berharap orang tuanya akan memberinya sepasang sayap tambahan, dan dia benar-benar panik. Pada saat ini, baik dia maupun Ye Zijian, Long Xiaolin,
Hu Xiao Grand Marshal tidak pernah membayangkan bagaimana Suan Yuanru akan dipromosikan dari peringkat ke-9 kerajaan kaisar ke peringkat ke-11 hanya dalam 14 tahun. Bahkan jika dia tetap menggunakan senjata ajaib ruang dan waktu, dia tidak bisa menembus dua alam kecil. Mereka tidak memikirkan pil kaisar berkualitas tinggi. Karena, seperti yang kita semua tahu, meskipun ada banyak obat mujarab di kota yang ditinggalkan, ia tidak memiliki ramuan utama untuk menyempurnakan pil kaisar kelas atas. Ye Wumen menarik di antara dedaunan dan terbang menuju langit barat dengan ketakutan dan gentar. Suara dingin seperti kutukan Suan Yuanru terus terngiang di telinganya. Hari ini kalian semua mati. Ye Wumen, hari ini akhir dari pertemuanmu akan menjadi sama seperti namamu. Tidak ada jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Kamu pikir siapa aku, Suan Yuanru? Apakah kesemek lembut yang kamu uleni secara sewenang-wenang? Ucap Suan Yuanru. Ye Zijian dan Ye Wumen ketakutan, keduanya hanya mendengar suara Suan Yuanru, tetapi tidak bisa melihat sosoknya. Bayangan kematian memenuhi hati keduanya. Setengah jam kemudian, Ye Wumen memandang Long Xiaolin yang terbang ke arahnya dan berteriak dengan cemas, Tuan Long Cheng, keponakanku Ye Long Yun, tetapi teman tersayangmu, kamu harus menjaga kami, ucap Ye Wumen. Long Xiaolin berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, bersamaku, Suan Yuanru pasti tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun darimu. Suara Long Xiaolin tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia berteriak, hati-hati, dia ada di sebelah kirimu, ucap Long Xiaolin. Begitu suara itu jatuh, Suan Yuanru yang mengenakan baju besi Estian Suan, muncul entah dari mana dari sisi kiri Ye Wumen, dan membawa cahaya pedang berwarna darah, yang ditelan ke arah Ye Wumen dan di antara dedaunan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Long Xiaolin tidak bisa menyelamatkannya. Dan Ye Wumen dan Ye Jian tidak bisa melarikan diri. Pergi, ucap Ye Wumen. Pada saat kritis, Ye Wumen mendorong Ye Zijian menjauh. Sementara Ye Zijian terbang terbalik menuju Long Xiaolin, dia berteriak, Paman, kakek, ucap Ye Zijian. Ye Wumen membalik tangan kanannya, dan tiba-tiba, pedang lebar dengan panjang 2 meter muncul di tangannya, dan dia memegang pedang secara diagonal ke atas. Cahaya pedang emas setinggi langit yang dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Emas, menebas ke arah cahaya pedang berwarna darah yang datang dari 1000 kaki. Bang! Boom! Dalam suara keras, kekosongan dalam radius 1 juta abadi runtuh satu demi satu, dan di lubang raksasa ruang gelap, hanya cahaya pedang emas dan cahaya pedang berwarna darah yang sangat menyilaukan. Cahaya pedang berwarna darah begitu kuat sehingga setelah menghancurkan pedang emas bersinar seperti bambu, itu langsung menebas ke arah Ye Wumen. Perisai dao mendalam emas, ucap Ye Wumen berteriak, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari mulutnya, dan seberkas cahaya keemasan, di langit di atas kepalanya, dengan cepat berubah menjadi perisai berbentuk payung emas dengan diameter 100 meter. Perisai dao mendalam emas ini adalah senjata dao tingkat menengah. Bang crash! Di bawah serangan cahaya pedang berwarna darah, perisai Jin Xuan Dao tiba-tiba terkoyak, dan cahaya pedang berwarna darah juga runtuh. Puci-puci, potongan-potongan perisai emas yang pecah, dengan aliran darah, melewati dada, tangan, dan lengan Ye Wumen. Rasanya seperti memegang pedang dan menusuk daging puluhan kali untuk sementara waktu. Puff! Ye Wumen yang terluka parah, menyemprotkan darah, dan terbang terbalik menuju Long Xiaolin yang terbang di belakang. Kematian, ucap Suan Yuanru. Suan Yuanru melaju melalui kekosongan dengan kecepatan tinggi, lengan kanannya tiba-tiba berayun ke depan, pedang Estian Suan berwarna darah di tangan gioknya menembus kekosongan, dan dengan percikan darah, itu melewati alis Ye Wumen. Hei! Kemudian, dengan pedang Estian Suan menembak ke arah tenggorokan di antara dedaunan. Suan Yuanru, dia benar-benar berani membunuh Ye Wumen. Dia adalah paman dari penguasa kota-kota Long Yun, ucap Long Xiaolin meraung. Kekuatan kaisar atribut kematian melonjak keluar dari tubuhnya, dia memegang pedang panjang hitam, dari kekosongan Sinochem membentuk busur, melewati daun, dan menghancurkan pedang Estian Suan di udara. Bagaimana dengan membunuhnya? Jangan katakan bahwa dia adalah paman Ye Yunlong, bahkan jika itu adalah kakek Ye Yunlong, aku masih bisa membunuhnya, ucap Suan Yuanru. Ketika suara dingin Suan Yuanru terdengar, dia memberi isyarat, dan cahaya pedang Tianxuan yang diserang oleh Long Xiaolin, dibawa ke tangan gioknya. Long Xiaolin, matilah, ucap Suan Yuanru. Mata safir Suan Yuanru melontarkan kelicikan, dan kemudian menembak ke arah Long Xiaolin. Pelacur,
Penguasa kota takut kamu tidak akan berhasil, ucap Long Xiaolin memegang pedang panjang hitam legam, dan dari kehampaan, dia mengangkat balok pedang kekuatan kematian Kaisar, dan menebas ke arah Suan Yuanru. Pada saat ini, Suan Yuanru tiba-tiba menyerah dalam pertempuran sengit dengan Long Xiaolin. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan mengambil formula ajaib dari kekosongan di tangan kirinya, dan menembak ke arah daun dengan kecepatan tinggi. Dia berkata dengan dingin, "Tian Xuan Bing Feng," ucap Suan Yuanru. Tiba-tiba, nafas langit dan bumi yang membeku keluar dari tubuhnya, dan tersapu dari kehampaan menuju dedaunan dengan kecepatan tinggi. Di mana nafas berlalu, kekosongan berubah menjadi gelombang es yang luas. "Paman Long, selamatkan aku," ucap dari Ye Zijian. Begitu teriakan minta tolong jatuh dari dedaunan, dia dibekukan oleh gunung es setinggi 50.000 kaki. "Hancurkan untukku," di antara daun setinggi 3 kaki, menderu kekuatan perkasa Kaisar Bumi dan kekuatan Kaisar Emas. Itu meledak dengan keras, menyebabkan gunung es ditutupi dengan retakan besar dalam sekejap. Tampaknya setiap saat, daun akan keluar dari masalah. Suan Yuanru secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia memegang pedang es Tian Xuan dan menyapu gunung es dengan kecepatan tinggi. "Suan Yuanru, kepala kota ini membunuhmu," Long Xiaolin yang tidak bisa menyelamatkan tepat waktu, meledak dalam kemarahan, "Kapak pembelah langit, bunuh dia untukku," ucap Long Xiaolin. "Baik Tuan." Dengan suara tua, sebuah sinar cahaya hitam terbang keluar dari alis naga Xiaolin berubah menjadi kapak membelah langit dengan tubuh hitam setinggi 100 meter. Saat kapak itu berguling, itu menghancurkan kekosongan dan menebas ke arah punggung Suan Yuanru. Kapak tampaknya mengandung kekuatan untuk membuka dunia. Long Xiaolin mengikuti dengan pedangnya. Pada saat ini, menurut Long Xiaolin, Suan Yuanru pasti akan menyerah berurusan dengan Ye Zijian, dan menghindari serangan kapak pembelah langit. Namun, dia kecewa. Dia meremehkan tekad Suan Yuanru untuk membunuh Ye Zijian. Suan Yuanru memiliki ekspresi tegas, dia menikam 50.000 kaki gunung es dengan gigi terkatup, dan menebas leher di antara dedaunan. Dan saat ini, kapak itu telah muncul di belakang Suan Yuanru. "Hati-hati, Ruer," ucap Tan Yun yang sedang menonton duel sambil melepaskan indera keabadiannya, berkata kepada Suan Yuanru dengan kaget, "Kapak hitam itu adalah senjata Tao tingkat tinggi, kamu tidak bisa menolaknya," ucap Tan Yun. "Tan Yun, dia harus mati, jika tidak, jika dia ada di sini nanti, kamu tidak akan berani meninggalkan Suan Yuan Xiancheng," ucap Suan Yuanru. Transmisi suara Suan Yuanru, sebuah pedang menebas kepala Ye Zijian. "Ruer, selamat," tangisan Suan Yuan Haokong yang menusuk hati. Kapak dao raksasa yang menghancurkan surga, yang tingginya 100 meter, menabrak punggung Suan Yuanru. Bang! Puff! Dalam suara keras dan jelas, baju besi es Tian Xuan Suan Yuanru ditutupi dengan retakan padat. Wajahnya langsung memucat dan darah menyembur keluar, dan dia dihancurkan oleh kapak. "Rower, bagaimana kabarmu?" ucap Tan Yun dengan mata merah. Aku baik-baik saja," ucap Suan Yuanru. Ketika suara Suan Yuanru yang lemah dan tegas terdengar di telinga Tan Yun, dia berhenti di kehampaan. Pada saat ini, Suan Yuanru tidak terluka kecuali wajahnya yang pucat, tetapi Tan Yun tahu bahwa pukulan kapak pasti akan menyebabkan Suan Yuanru terluka parah. Tetapi pelindung es Tian Xuan di tubuhnya menutupi luka itu, menyebabkan dia menderita luka parah. Aku tidak bisa melihatnya sendiri. Benar saja, seperti yang diharapkan Tan Yun, dia menemukan melalui kesadaran abadinya, bahwa pada saat ini, di pergelangan tangan Suan Yuanru, segumpal darah mengalir di sepanjang pergelangan tangannya dan tersebar ke dalam kehampaan. Pada saat ini, tidak ada yang tahu bahwa kulit di punggung Suan Yuanru benar-benar retak, dan tulang rusuk di sisi kanannya retak. "Bitch, kamu berani menghancurkan tubuhku, Tuan kota muda ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi," ucap roh Kaisar Ye Zijian. Pada saat ini, dalam kehampaan, jiwa Kaisar berkabut di antara dedaunan dan 9 roh Kaisar berkabut melayang keluar dari mayat. Setelah itu, dia meraung pada Suan Yuanru. Suan Yuanru tidak berbicara saat ini, karena ketika dia membuka mulutnya, darah akan menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak ingin membuat Tan Yun dan pamannya khawatir, meskipun dia tidak membuka mulutnya, matanya yang tanpa ekspresi seolah berkata, "Hari ini aku tidak akan melepaskanmu." Wosh! Suan Yuanru menelan darah di mulutnya, mengubahnya menjadi bayangan, melewati kehampaan dengan kecepatan tinggi, dan membunuh jiwa Kaisar dan roh 8 Kaisar di antara dedaunan. "Suan Yuanru, kamu terluka parah,"
dan kamu mati hari ini, ucap Long Xiaolin tiba-tiba berteriak. Setelah Long Xiaolin meraung, dia mengendalikan kapak besar dan menebas ke arah Suan Yuanru lagi. Long Xiaolin, cukup bagi penguasa kota untuk terluka oleh kapakmu yang patah sekali. Apakah kamu masih ingin itu melukai penguasa kota untuk kedua kalinya, ucap Suan Yuanru. Suan Yuanru berbicara dengan dominan dalam penerbangan, dan mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba, sebuah pedang cahaya muncul, lalu dia menghempaskan ke kapak pemecah surga ke udara. Paman Long, selamatkan aku. Jiwa kaisar dan roh kaisar di antara dedaunan tampak putus asa pada Suan Yuanru yang terbang ke arahnya, dan berteriak dengan suara serak. Namun, mata keruh Long Xiaolin penuh dengan ketidakberdayaan. Dia tidak bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, dia tidak tahu apapun yang terjadi, mengapa Suan Yuanru tidak ragu untuk menderita kerugian besar, tetapi juga membunuh Ye Zijian. Menurutnya, Ye Zijian tidak mengancamnya sama sekali. Ketika dia bingung, Suan Yuanru sudah mengayunkan pedang, menghancurkan jiwa kaisar dan 8 roh kaisar di antara dedaunan. Sial, Long Xiaolin meraung dalam hatinya. Apa yang bisa aku lakukan? Sekarang Ye Wumen dan Ye Zijian sudah mati. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Ye Longyun? Ucap Long Xiaolin di dalam hatinya. Dengan suara serak, dia berkata, Suan Yuanru, kamu membunuh putraku, dan kamu membunuh kerabat dekat Tuan Kota Ye. Tuan Kota ini harus menghancurkan tubuhmu menjadi puluhan ribu keping, ucap Long Xiaolin. Suan Yuanru menutup telinga, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, pedang dan berbalik ke arah Long Xiaolin untuk membunuh. Dalam satu tarikan napas, keduanya bertarung sengit dari langit yang luas. Suan Yuanru dan Long Xiaolin bergerak sangat cepat dalam duel. Tan Yun, Suan Yuan Haokong, Shen Subing dan lain-lain yang menyaksikan melalui indera abadi tidak dapat menangkap lintasan pergerakan kedua kultivator itu sama sekali. Tan Yun dan yang lainnya hanya melihat itu, bersama dengan suara emas dan besi, percikan api memercik kemana-mana, dan cahaya pedang berwarna darah Suan Yuanru bertabrakan dengan cahaya pedang gelap dan cahaya kapak Long Xiaolin di langit. Dalam 3 jam berikutnya, mereka berdua bertarung dengan sangat ganas, sehingga langit dalam radius jutaan abadi dihancurkan oleh mereka berdua berulang kali dan kemudian disembuhkan, dan kemudian dihancurkan lagi setelah penyembuhan. Tan Yun dan yang lainnya tidak tahu apa yang dirasakan Long Xiaolin saat ini. Long Xiaolin yang bertarung melawan Suan Yuanru, menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung, dan gelombang mengerikan pecah di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa akan mudah baginya untuk menangani Suan Yuanru yang terluka, tetapi setelah 3 jam ini berlalu, dia merasa bahwa kekuatan Suan Yuanru berangsur-angsur pulih, dan dia secara bertahap jatuh dari atas angin. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Marsekal Hu Xiao, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk datang? Ucap Long Xiaolin berteriak keras saat bertarung dengan Suan Yuanru. Aku akan berada di sana paling lama setengah jam, kamu harus melawan, ucap Hu Xiao. Setelah beberapa saat, suara Marsal Hu Xiao datang dari langit yang kosong. Setelah setengah jam, Marsal Hu Xiao, dipersenjatai dengan 2 pisau, menukik turun dari lautan awan yang luas, mengangkat 2 pisau penggores langit, dan menebas ke arah Suan Yuanru. Setelah Suan Yuanru menghindar dengan tergesa-gesa, dalam kondisi terluka, dia bertarung dengan 1 lawan 2 di lautan awan yang luas. Setelah beberapa saat, Suan Yuanru menghindari pedang yang ditusukkan Long Xiaolin di dada. Marsekal Hu Xiao melakukan tendangan voli dan mengayunkan pisau di tangan kirinya untuk menghancurkan leher Suan Yuanru. Suan Yuanru mengangkat kepalanya, menyandarkan tubuhnya ke belakang, dan membungkukkan punggungnya seperti busur, menghindari pukulan fatal, tetapi helai rambut hitamnya yang terbang dipotong. Pergi ke neraka, ucap Marsekal Hu Xiao memegang pisau di tangan kanannya. Dia membalik pisau di tangannya dan menikam Suan Yuanru di perut bagian bawah secara vertikal. Bang crash. Armor Estian Suan Yuanru yang penuh dengan retakan, tiba-tiba hancur dan jatuh ke dalam kehampaan dengan suara tajam dari tusukan besi. Puff. Meskipun perut bagian bawah Suan Yuanru tidak ditusuk oleh pisau di bawah pelindung Estian Suan, kekuatan benturan membuat perutnya sakit, dan seteguk darah menyembur keluar. Pelacur kecil, matilah, ucap Long Xiaolin. Pada saat ini, Long Xiaolin memegang pedangnya dan menebas ke pinggang Suan Yuanru, mencoba memotong pinggang Suan Yuanru. Puci. Suan Yuanru berguling di udara, dan luka pedang yang dalam terpotong dari pinggangnya. Ketika tubuhnya berhenti berputar dan berdiri di udara, Suan Yuanlinger yang menyaksikan pertempuran melalui kesadaran abadi,
melihat penampilan Suan Yuanru, dan dia menangis dalam sekejap. Suan Yuan Haokong dan Suan Yuan Changfeng juga meneteskan air mata. Sen Subing dan yang lainnya menunjukkan kekhawatiran dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Dan Tan Yun, pada saat ini, merasakan sakit yang menyayat hati. Tetapi orang-orang yang menemukan melalui kesadaran abadi mereka bahwa Suan Yuanrou, yang berdiri di langit dengan pedang, mengungkapkan gaun hijaunya saat baju besi Tian Xuan hancur. Tapi sekarang gaun hijaunya telah diwarnai merah dengan darah, dan seluruh baju belakangnya telah hancur, memperlihatkan kulit bekas lukanya. Punggungnya menjadi berdarah, tak tertahankan untuk dilihat. Rasa sakit, luka di permukaan, dan luka dalam membuat Suan Yuanrou mati rasa karena kesakitan. Angin kencang mengacak-acak rambutnya yang panjang dan menutupi matanya yang indah, tapi itu tidak bisa menyembunyikan tekad dan niat bertarung di matanya. Suan Yuanru, meskipun kamu adalah musuhku, aku harus mengatakan bahwa kekuatanmu benar-benar menakutkan penguasa kota, Long Xiaolin berkata dengan senyum jahat, jika kamu tidak terluka, jika tidak ada Marsekal Hu Xiao, dan aku mungkin bukan lawanmu. Tapi sayang sekali, kamu terluka, maka kamu hanya akan berakhir di jalan buntu. Grand Marshal Hu Xiao, ayo bunuh, ucap Long Xiaolin. Setelah menyapa, Long Xiaolin menyerang Suan Yuanrou lagi. Marsekal Tiger Roar akan datang. Tepat ketika Tan Yun hendak bertanya pada Suan Yuanrou apakah dia bisa bertahan, suara penuh perasaan Suan Yuanrou terdengar dari benak Tan Yun, jangan khawatir tentang aku bisa bertahan. Tan Yun, bawalah bersamamu, pergi melalui Gunung Suci Suan Yuan ke formasi teleportasi di gerbang kota, pergi ke gerbang kota, dan bunuh tentara musuh. Pastikan untuk membunuh 11 jenderal yang mengkhianati Suan Yuan Xiancheng, ucap Suan Yuanrou. Mendengar ini, Tan Yun memberi Suan Yuanrou sebuah pesan yin, setelah menyuruhnya untuk berhati-hati, bersama dengan Suan Yuan Haokong, Sen Subing, kerumunan, dan binatang buas, tiba di gerbang kota hanya dalam beberapa saat melalui formasi teleportasi di puncak. Dalam pikiran Tan Yun, pedang pembantaian Hong Meng terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangan kanannya. Dia melihat kembali ke kerumunan, matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, aku akan tiba-tiba membuka formasi pertahanan nanti, lalu, dengarkan atas perintahku, pertama bunuh wakil penguasa kota dari kota yang ditinggalkan, dan 20 jenderal, ucap Tan Yun. Pada saat yang sama, di luar gerbang kota, Ling Hu Yunfei, Sima Yongzheng, Suge Xiong dan 20 jenderal lainnya memimpin 280 juta abadi para prajurit, masih terus menyerang formasi pertahanan. Mansion Tuan Kota jauh dari gerbang kota, dan jarak garis lurus mencapai 100 juta sen. Suan Yuanru ada di langit di atas Mansion Tuan Kota, di luar formasi parit kota yang besar, dan membunuh Ye Jian, Long Claw, dan Ye Wumen. Oleh karena itu, jarak tebasannya sudah jauh lebih dari 100 juta sen, sehingga semua orang di luar gerbang kota tidak tahu apa yang terjadi. Karena yang terkuat di antara mereka, Ling Hu Yunfei dari peringkat ke-12 Kaisar Alam Suci, kesadaran abadinya tidak dapat meluas sejauh itu. Mereka hanya mematuhi perintah dan terus menyerang arai pertahanan hebat, di dalam hati mereka, ada 5 kaisar kuat yang duduk di wilayah udara Suan Yuan Xiancheng. Setelah menghancurkan formasi pertahanan, mereka akan aman dan sehat, dan tidak perlu khawatir dibunuh oleh Tan Yun dan yang lainnya. Ling Hu Yunfei menatap tajam pada formasi pertahanan yang akan hancur, suara tua itu berisi kemarahan yang tak ada habisnya. Tan Yun, Jenderal Suan Yuan Xiancheng, membantai rumah penguasa kota dan membunuh kerabatku. Istrimu, dan Suan Yuanrou, penguasa kota Suan Yuan Xiancheng, kamu mencuci darah kota yang ditinggalkan, ini adalah aib kami, ucap Ling Hu Yunfei. Setelah itu, wakil penguasa kota ini akan memimpinmu untuk mencuci Suan Yuan Xiancheng dengan gigi ganti gigi. Kehidupan semua orang di Suan Yuan Xiancheng untuk memberi penghormatan kepada kerabat kita yang telah meninggal, ucap Ling Hu Yunfei. Kata-kata Ling Hu Yunfei benar-benar membangkitkan orang-orang kota yang ditinggalkan, 200 juta abadi. Para prajurit membenci Suan Yuan Xiancheng, mereka meraung dan berteriak, dan mereka menyerang formasi pertahanan tanpa upaya. Pada saat ini, suara laki-laki Tan Yun yang penuh dengan niat membunuh keluar dari dalam formasi pertahanan kota. Ling Hu Yunfei, kamu harus dikutuk, semua orang di kota yang kamu tinggalkan harus dikutuk. Jenis orang, satu adalah abadi yang unggul, dan yang lainnya adalah abadi yang lebih rendah. Yang abadi yang superior, yang menganggap abadi yang lebih rendah sebagai mangsa, membantai kami secara tidak manusiawi,
tetapi Anda membantu kaisar, dan Anda tidak memiliki kemanusiaan, kamu tidak sebaik hewan, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, ketika formasi emas pucat di atas gerbang kota seperti riak air, sebuah gerbang raksasa menuju kota berubah. Detik berikutnya, seberkas cahaya putih melesat keluar dari gerbang raksasa dan terbang menuju Ling Hu Yunfei. Sebelum Ling Hu Yunfei bisa bereaksi, dia melihat kilatan bayangan putih di depannya, dan rasa sakit yang parah datang dari lehernya, membuatnya tidak bisa bernapas. Tapi Tan Yun yang muncul di depannya, mengubah tangan kanannya menjadi cakar, dan dengan keras kepala mencengkram leher Ling Hu Yunfei. Wosh wosh. Detik berikutnya, Xuan Yuan Haokong, Shen Subing dan yang lainnya, dan 12 binatang seperti kera iblis pembantai surga, terbang keluar dari formasi pertahanan. 20 jenderal termasuk Sima Yongzheng dan Suge Xiong benar-benar ketakutan ketika mereka tidak bisa melihat wilayah Xuan Yuan Haokong. Tepat ketika mereka sedikit kewalahan, suara, bang bang bang, yang cepat dan membosankan terdengar di telinga mereka. Mereka mengikuti suara itu, tetapi melihat bahwa Tan Yun mencubit leher Ling Hu Yunfei dengan tangan kanannya, dan telapak tangan kirinya terus menghantam wajah Ling Hu Yunfei. Darah memercik, Ling Hu Yunfei tidak bisa dikenali. Binatang tua, pergi ke neraka, ucap Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, tangan kanannya retak. Dan mematahkan leher Ling Hu Yunfei. Tidak, bang. Jeritan Ling Hu Yunfei berhenti tiba-tiba, dan kepalan tangan kiri Tan Yun meledakkan seluruh kepalanya. Plop, mayat tanpa kepala itu terbang ratusan kaki terbalik dan jatuh di depan Sima Yongzheng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.